Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita lanjutkan wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, ya itu. La taqna' min ahwalihim bil ism. Jangan terburu percaya, jangan terburu kamu menanggapi, melihat keadaan mereka bil ismi, hanya sekedar namanya yang hebat. Abdullah Muhammad bin Hasan al-Jubairi, dikatanya kayak orang syekh betul kan gitu. Watazin, dan juga perhiasan-perhiasan, mungkin pakaiannya jubah, pakai sorban, pakai siwak, bawa tasbih gitu. Bizayhim, dengan pakaian mereka, watasyadduqi bi kalamihim, dan kalimatnya yang ceklak-ceklok gitu. Ya, ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Kelihatan fase-fasenya kan begitu. La yanfa'u dzalika ma mukhalafatika li af'alihim. Semua itu enggak ada manfaatnya kalau kamu hanya ngikut tapi selalu berbeda dengan perbuatan-perbuatannya. Anta kadrun bila safain, kamu itu keruh, otak kamu ini butak ya, bila safain, nggak pernah jernih. Khalqun bila khaliqin, kamu itu makhluk yang tidak meyakini adanya sang pencipta. Dunia bila akhirah, kamu tuh yang dilihat hanya dunia saja, akhirat nggak pernah kamu lihat. Batilun bila haqqin, semuanya batil, semuanya nggak ada yang benernya. Zahirun bila batin, kamu itu hanya zahirnya saja, batinnya nggak ada. Qaulun bila amalin, kamu tuh ngomongnya aja, kerjanya nggak ada. Amalun bila ikhlasin, kalaupun beramal ikhlasnya nggak ada. Ikhlasun bila isabati sunnati, ikhlas mengikhlas tapi nggak cocok dengan aturan sunnah Rasul. Innallaha azza wa jalla la yaqbalu qawlan bila amalin. Bila ikhlasin, Allah tidak akan menerima apapun kata-katamu bila amalin, kalau tidak diamalkan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu kata Al-Qur'annya. Betapa besar dosamu kalau hanya bisa ngomongnya saja tapi tidak mengamalkannya. Namanya jarkoni. Ngajar wong sejen dewek ngelakoni, namanya jarkoni. Bila ikhlasin, tanpa keikhlasan. Wala yaqbalu syai'an minal jumlati, dan Allah juga tidak akan menerima sedikit pun bil jumlati, keseluruhannya. Ghairu muwafiqin li kitabihi wa sunnati nabihi, ketika amal perbuatanmu tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika da'wa bila bayyinah. Itu hanya ngaku-ngaku saja tapi tidak punya bukti. Fala jurma la yaqbalu minka syai'an, sehingga tidak ayal lagi, Allah tidak akan menerima apapun dari kamu itu. In hasala laka qubulul khalqi, ketika engkau berhasil bisa diterima oleh orang, ma'akid bika,
tapi dengan kebohonganmu. Fama hasala laka qubul haqqi azza wa jalla, oleh orang bisa kamu terima dengan kepintarannya kamu berdusta, tapi Allah tidak bisa didustai. Allah tidak akan menerima apapun amalmu itu. Huwal alimu bima fil qulub, karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Allah nggak bisa dibohongi. La tubahrij, jangan terlalu bangga sekali. Faina naqida basirun, karena yang mengkritik sangat waspada sekali, sangat mendetail. Inna Allah azza wa jalla yanzuru ila qalbika la ila suratika. Yang Allah melihat itu hatimu, bukan rupamu. Yang Allah itu adalah hatimu, bukan rupamu. Saya berulang-ulang berkali-kali, yang dilihat itu hatimu. Yang selamat itu orang yang hatinya baik, bukan yang jidiknya hitam, bukan yang tasbihnya panjang, yang jubahnya sampai nempel ke tanah, bukan. Ya, tapi yang hatinya baik. Itu. Langsung to the point saja, yang dilihat adalah hatimu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak ada gunanya, sebenarnya tidak manfaatnya. Hartamu, anak cucumu semuanya, nanti yang bakal bisa ketemu Allah itu orang yang hatinya baik. Sebaik apapun orang hatinya baik, tidak mesti harus banyak sedekah, mau dia nggak punya kok. Ya kan gitu. Kalau hatimu nggak baik gimana? Yanzuru ila ma wara'u athiyab wal juludi wal 'idham. Allah melihat apa yang ada di bagian dalam bajumu, wal julud, dan bagian dalamnya kulitmu, wal 'idham, dan di dalam tulangmu, itu yang dilihat. Yanzuru ila khalwatika, Allah melihat pada saat engkau berkhalwat, la ila jalwatika, bukan ketika engkau tampil. Akan kelihatan ketika sendirian kamu, dalam kejujurannya itu maksudnya. Amatastahi, apakah engkau tidak merasa malu? Ja'alza mandar khalqi muzayyanan wa mandar khalqi azza wa jalla munajjasan. Apakah tidak malu? Ya, penampilan lahirmu indah, tapi penampilanmu kepada Tuhanmu seperti barang najis, semuanya kotor. Malu enggak? Ngadap sama orang pakai bajunya keren-keren, ngadap sama Allah asal nyangkol. Kadang-kadang kiduki bajunya nggak dikancing lagi kadang. Gitu. Topongnya miring lagi. Itu. In aradda al-falah fatub min jami'i dzunubika. Kalau kamu ingin selamat, ya cobalah bertobat ya dari segala dosa-dosamu itu. Wa akhlis fi taubatika, dan ikhlaskanlah dalam pertobatanmu. Artinya tobat yang ikhlas itu tobat yang benar-benar, bukan tobat sambal, bukan tobat pura-pura, bukan tobat terpaksa. Ya, tapi ya tobat juga sih. Ya, setelah kena penyakit AIDS, ya kan, baru bertobat. Ya tobat juga sih, mudah-mudahan diampun. Tapi artinya kan bukan tobat yang ikhlas, bukan tobat nasuha. Iya, tobat sambal. Tapi moga-moga diterima aja lah. Itu. Tub min syirkika bil khaqi. Bertobatlah dari kemusyrikanmu terhadap makhluknya Allah. Mempersekutukan Tuhanmu dengan makhluknya. Ya, ketergantunganmu kepada makhluk ternyata lebih besar daripada ketergantunganmu kepada Tuhanmu. Betul nggak Pak Tato? Iya. Mengandalkan bantuan orang lebih besar daripada mengandalkan bantuan dari Allah.
lebih senang dekat dengan sesama manusia daripada dekat dengan Allah. Iya. Kepada manusia meminta, pada Allah nggak pernah meminta. Kepada manusia mengadu, sama Allah nggak pernah mengadu. Artinya selama ini Tuhanmu kau pinggirkan sendiri dari hatimu itu. Ngaku. Ngaku aja udah. Itu kan kemusyrikan. Jadi selama ini kan kemusyrikan kan jimat, menyan kan gitu, kuburan. Kemusyrikan di dalam hati kita berjubel begini kok. Enggak paham juga. Ya kalau berhala mah jelas musyriknya. Anak kecil juga paham. Tapi ketika engkau berharap bantuan kepada sesama, ternyata lebih besar daripada bantuan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika semua orang sudah tidak menolongmu lagi, baru akhirnya engkau baru meminta kepada Allah. Baru datang ke makam Sunan Gunung Jati. Baru di situ puasa, sehari-hari baca Quran, sholatnya sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, mafrudahnya, tabah malamnya sholat tahajud. Wah, nangis lagi baca Quran lagi, nangis lagi. Ketika setelah tidak ada seorang pun yang menolong kamu, baru Allah baru diminta. Artinya Allah ini ta'id. Ngertos ta'id? Terakhir. Iya, hanya cadangan aja cuma. Karena sudah nggak makbul lagi baru pada Allah itu. Itu kan kemusyrikan yang sehari-hari kok. Nah itu. La ta'mal syai'an illa lillah azza wa jalla. Jangan kamu berbuat apapun kecuali hanya untuk Allah saja. Coba kita hitung lagi sekarang. Berapa banyak pekerjaan yang kau selesaikan hari ini? Untuk siapa itu semuanya? Untuk Allah yang nol kok. Semua untuk diri kita sendiri. Itu juga masih untung. Terkadang untuk orang lain. Untuk istrimu, untuk anakmu, untuk tetanggamu, untuk masyarakatmu, untuk pimpinanmu, atasanmu, negaramu, pemerintahmu. Untuk kamu mana? Gak ada juga. Iya, kita selalu apa yang kita kerjakan itu ternyata bukan keinginan kita kok, keinginan orang lain. Kamu kan usahakan karena istrinya nangis kan, pengen makan kan? Iya kan? Tuh wajib siap tuh, nyawa rajin kan, anaknya pengen sekolah. Iya. Semua kita melakukan orang lain. Nah kapan kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri juga nggak ada. Iya. Semuanya itu semacam itu. Jadi masih untung. Iya. Ini aroka kadzalika khata'an. Aku melihatmu seperti itu. Bahwa semua yang kau kerjakan itu, yang mana yang untuk Allah? Menolong orang, mengharapkan imbalan. Memberi sedekah, ingin ditonton orang. Iya kan? Terus, apalagi? Rajin cari duit untuk nyalon jadi kubu. Ya, semuanya kembali kepada dirimu sendiri. Li'annaka ma'an nafsi wal hawa wad dunya wasyahawat wal ladzat. Karena selama ini engkau selalu berpihak bersama nafsumu, bersama hawamu, bersama duniamu, bersama syahwatmu, wal ladzati, dan bersama kelezatan-kelezatan yang ingin kau cicipi semuanya. Tajruduka baqatun tuskhituka. Tajarudmu, ibadahmu, seremonimu, semua itu seperti nyamuk aja kok, menggigit kamu ke semuanya itu. Luqmatun turda liridha nafsika
karena hanya semata-mata untuk menyenangkan dirimu sendiri. Wa taskhatu li sukhtiha, kamu juga membenci sesuatu karena nafsumu juga membencinya, ngikuti nafsumu. Senang sesuatu ya karena nafsu kamu yang senang. Kamu membenci ya karena nafsu membenci. Nggak ada kamu senang karena Allah senang, kamu benci karena Allah benci, nggak ada. Sendiri. Allah mana, nafsu mana. Fa anta abduha, kamu itu akhirnya bukan hamba Allah tapi hamba nafsumu sendiri. Zimamuka biadiha, pelanamu ada di tangan nafsumu. Mau dibelokkan kemana saja kau nurut kok. Belok kanan nurut, belok kiri nurut. Disegrak berhenti, ditepak bokongnya jalan. Itu. Aina anta min ibadillah azza wa jalla, di mana kedudukanmu di antara hamba-hamba Allah ini? Ada di mana kamu? Alladzina tahaqqaqat lahum al-ubudiyah, yang mereka benar-benar telah merealisasikan, telah membuktikan dengan sesungguhnya pengabdian mereka kepada Tuhannya. Semuanya untuk Allah semuanya. Karena kita adalah babu-babunya Allah. Kita hamba-hambanya Allah. Kita ada abdi-abdi Allah. Jadi selama ini kamu ini bujang ngaku majikan. Iya, bujang ngaku majikan. Jadi kamu ini nggak punya majikan. Apa yang terjadi ketika TKW ke Arab? Ternyata masak buat sendiri, majikan dimasakin. Nyuci baju, bajunya sendiri, majikan dicuciin. Nyetrika baju sendiri, majikannya nyetrikanya. Kira-kira diusir enggak? Selama ini kamu difasilitasi oleh Allah dengan segala macam kenikmatannya untuk mengabdi kepada Allah. Ternyata engkau mengabdi kepada dirimu sendiri. Ini pengkhianat bukan? Tapi kenapa kamu mesti dikasih hidup aja? Satu pertanyaan. Saking hebatnya Allah kok. Iya. Namun kita mata pandung sih. Iya. Jujur aja lah di hadapan Allah. Yang sedang aja bangun tengah malam, jujur aja. Iya. Selama ini engkau mengabdi kepada siapa? Iya, mengabdi kepada nafsumu sendiri. Mencari uang sebanyak-banyaknya untuk melacur, untuk judi, untuk berfoya-foya semuanya, untuk menyenangkan diri. Ya kalau begitu, Tuhan adalah nafsumu sendiri. Lalu Anda ngaku bertuhan, yang mana Tuhanmu? Untuk foya-foya, untuk menghinakan orang-orang miskin. Berfoya-foya di hadapan orang-orang miskin itu. Ngeri juga sih. Itu. Jadi bagaimana? Lahu warida bi'af'alihi. Mereka betul-betul menjadi hamba Allah dan selalu bersikap hati, selalu menerima apapun yang dilakukan oleh Allah. Apapun yang Allah lakukan, kita selalu siap menerima dengan segala senang hati. Dikasih sakit, alhamdulillah. Dikasih sembuh, dapat duit banyak, dapat duit sedikit, nggak dapat duit, duitnya hilang, punya istri, istrinya mati, kawin lagi. Ya memang seperti itu. Semuanya alhamdulillah. Warida bi'afalih. Allah ngirim corona, nggak usah berkeluh ke saya udah. Al-afatu tanzilu alaihim wahum qu'udun kal jibali ar-rawasi.
Segala macam bencana akan turun kepada mereka pada saat mereka sedang gagah perkasa dalam keadaan tegak seperti gunung. Ya, kena corona pada mampus semuanya. Kaljibali rawasi seperti gunung-gunung yang kokoh. Tanzilu ilaihim wa alaihim wa hum yanzurun. Turun pada mereka, atas mereka, dan mereka melihat. Ilaiha terhadap bencana-bencana itu. Bi'aini sabri wal muwafaqah. Dengan sabar hati dan selalu sejalan dengan kehendak Allah. Apapun yang terjadi, siap mang. Penyakit, corona, gempa bumi, ya, sawah gagal panen, siap, bersabar. Nah, ketika Anda berkeluh kesah, berarti nggak terima. Jadi jangan dikiranya engkau berkeluh kesah kepada sesama itu bukan dosa. Kalau santri saya cerita sama teman-temannya, Pondok Calim itu makannya nggak enak, sayurnya kalau nggak kepedesan ya nggak asin banget, nasinya masih mentah, gurunya on semuanya. Saya pecat nggak? Iya kan? Jadi ternyata Allah berikan fasilitas dengan banyaknya ini nggak ada artinya. Kita tidak mampu mengapresiasi nikmat-nikmat Tuhan. Makanya pertanyaan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu berulang-ulang. Karena engkau juga lalainya juga berulang-ulang. Makanya Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang-ulang berkali-kali. Karena kamunya lupanya juga berkali-kali. Saya punya teman pulang dari Amerika, temennya sesak napas, kekurangan oksigen, ke rumah sakit dengan bantuan oksigen 2 hari sembuh alhamdulillah, kena casnya $5.000. Sekarang kamu napas lega kan? Bayar nggak oksigennya? Gratis. Kalau dihitung, kamu punya utang berapa sama Allah nih? Udah sehari $1.000, udah 1 juta tidak sehari. Setahun berapa jadi? 365 juta. Nah hidupnya berapa? Udah 65, 70. Nah iya, ya hitung, mana bayar. Itu baru oksigen, sinar mataharinya, matanya, telinganya. Kamu punya mata tuh kredit atau cash bayarnya? Nggak ada kok, semuanya gratis semuanya. Nah ini semuanya tidak disyukuri. Nah itulah makanya hanya sekali gagal panen saja kok bisa pingsan di tengah galang sih gimana? Toh masih ada kesempatan, toh padi nggak hilang, sawah nggak hilang nggak apa kok, hanya gagal panen yang lagi aja. Kok sampai nangis menjerit-jerit gitu? Masa pulang-pulang pintu ditajong. Jadi kalau orang marah karena gagal itu kepada siapa marahnya? Itu maksudnya bahwa mereka selalu siap bersabar apapun al-muwafaqah. Itu ya udah. Muwafaqah itu dibungnya ya udah. Lihat rumah kebakar, ya udah bikin lagi. Mobil hilang, ya udah beli lagi. Iya kan? Anak mati, ya udah bikin lagi. Sawah gagal, nanam lagi, ya udah. Barangkali bukan nasibku, selesai. Nggak ada keluh kesah, nggak ada kekecewaan. Itu namanya al-muwafaqah. Muwafaqahnya kalau bisa jawab mangga nggih, ujar panjenengan mawon. Oke, saya siap. Di mana saudara ini kita mau mutasin nih, diputer nih, camat-camat, kamu mau tugas di mana? Terserah Bapak, mana yang terbaik saja. Kan gitu. Nah ini satu pertanyaan, kenapa kepada atasan engkau bisa mengatakan terserah
kebijakan Bapak saja. Saya siap ditempatkan di mana saja. Kepada sesama manusia engkau sanggup mengatakan seperti itu. Kepada Tuhan sanggup nggak? Ngelawan terus kok. Ngelawan. Dia bisa. Salah siapa? Nggak bisa. Kenapa mesti terjadi demikian atas diriku? Kan begitu bilang. Kenapa harus begini? Itu kan. Jadi artinya bahwa kadang-kadang perbuatan kita yang kurang ajar, ucapan kita kurang ajar, perasaan kita yang kurang ajar, dugaan buruk kita yang kurang ajar sehari-hari. Iya. Sadar tidak begitu tuh? Sadar nggak gitu? Sehari-hari kurang ajar sama Allah. Nggak zina gusal diumbang yang bening sidak. Allah dimarahin terus tiap hari sama kamu. Tarakul ajjaja lil balaya wa taru ilal haqqi azza wa jalla. Semua yang baik-baik silakanlah itu, tinggalkan semuanya. Harta benda segala macam. Ya, wa taru ilal haqqi azza wa jalla biqulubihim. Mereka terbang dengan hati mereka kepada Allah. Semuanya biarkan untuk orang lain saja. I don't care semuanya itu. Bi'aini sabri wal muwaffaqah fahum khiyamun bila rijal. Mereka itu seperti kemah-kemah yang tidak ada penghuninya. Kosong. Akfasun bila tuyur. Sangkar-sangkar yang tak ada burungnya. Arwahuhum indahu, roh mereka bersama Tuhan. Hanya jasad kosong, rohnya sama Allah sana itu, mereka itu. Wajsaduhum baina yadaihi, bahkan jasad mereka juga selalu bersimpuh di hadapan Tuhannya. Ya mu'ridin, wahai orang-orang yang berpaling an rabbihim, dari Tuhan mereka azza wa jalla. Ya mustauhishina minhu, wahai orang-orang yang tidak nyaman bersama Allah. Taqaddamu ilayya, mari ke sini. Hatta usalliha bainakum wa bainahu, akan saya perbaiki hubungan baikmu dengan Tuhanmu. Mari ke sini. Mangga melu ngaji meneh. Beli gelem ya wis. Nggak maksa aja. Yang mau silakan yang silakan, masalah gitu. Itu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Is'alhu fikum akhudhu lakum al-amna minhu. As'aluhu fikum akhudhu lakum al-amna minhu. Ya. Saya akan doakan segala macam kebaikan untukmu. As'aluhu fikum akhudhu lakum, apa yang aku ambil semuanya buat kamu semuanya. Al-amna minhu, minta kedamaian dari Tuhanmu. Atadara'u baina yadihi, aku bersimpuh di hadapan Tuhanku. Hatta yahbu lakum huquqahu allati lahu alaikum, sehingga Allah bisa menghibahkan, menghadiahkan kepada kamu segala hak-haknya yang telah ditetapkan atas dirimu. Artinya semoga Allah memberikan kamu segala kemudahan dan fasilitas yang secukupnya untuk meningkatkan kualitas pengabdianmu kepada Tuhanmu. Sebetulnya mah ucapan untuk meningkatkan ibadah, untuk setiap hari orang datang ke sini minta doa biar warungnya laris, buat kanggo ongkos, kanggo biaya ibadah. Wah, setiap hari saya dengar. Moga-moga pakai minta doa, semoga warung saya laris, kanggo sangu ibadah. Kanggo sangu ibadah itu artinya buat bekal
beribadah kepada Allah. Indah banget. Setelah kaya, enggak kok, sholat masih malas, malah kawin lagi. Ya seperti itu yang terjadi. Bohong semuanya itu. Ya, siapa yang dibohongi? Bukan Allah, kita yang sendiri. Ketika kita berbohong, yang pertama kali dibohongi adalah diri kita sendiri. Dan itu mensugesti lah, bahwa setiap kebohongan yang kita ucapkan itu akan menikam diri kita sendiri. Kalau Anda bohong kepada saya nggak tahu, saya percaya aja. Yang terbohong siapa? Anda sendiri. Iya, akan sugesti. Jadi artinya, udahlah, bohong udah saya ceritakan udah panjang lebar ya, sudah mulai ya bohong tuh. Ya artinya kebohongan itu kan ada kepentingan pribadi. Kalau kepentingan orang lain menyelamatkan kan bukan bohong toh, ya kan? Kayak diplomat kan biasa berbohong. Memang disuruh bohong oleh negara, dikasih duit, ya kan? Suruh berbohong luar negeri untuk cari teman yang banyak kan gitu. Iya, meningkatkan hubungan kerjasama, ya iyalah seperti itulah kira-kira. Ya. Jadi artinya bahwa sesungguhnya kita sadar tidak sih selama ini bahwa apa yang kita lakukan ini untuk siapa sebetulnya? Beli mobil untuk siapa? Senang-senang sendiri. Kawin apa? Mencari kenikmatan sendiri. Semuanya sendiri. Yang Allah mahnya enggak ada kok. Jujur aja nih. Bikin pesantren juga belum tentu itu Allah kok. Apa kamu yakin saya bikin pondok untuk Allah? Untuk nama diri saya, kehebatan saya, biar orang nyanjung saya, status sosial naik, kan bisa terjadi. Iya. Nah itulah persoalannya. Orang bikin masjid, apa betul ingin mempermudah orang sholat? Enggak juga. Ya, ingin mencari ketokohan kok, biar jadi tokoh masyarakat. Iya. Orang sedekah juga apa? Mengharapkan sanjungan. Jadi artinya bahwa gini aja deh, nggak usah banyak baca kitab lagi deh, merenung aja lah dengan hati nuranimu juga. Iya. Apakah selama ini kita yang kita lakukan untuk Allah? Coba bertanya diri dan jawab sendiri. Saya nggak bisa mengatakan itu menuduh Anda seperti ini, nggak bisa dong. Saya nggak tahu. Tapi Anda yang tahu kan selama ini. Iya. Satu contoh aja. Ada tes case bahwa Anda membantu orang itu apa memang karena menolong Allah atau menolong dirimu sendiri. Bisa kita cek. Ketika orang yang setelah Anda bantu itu melakukan sesuatu yang Anda tidak berkenan, kecewanya bukan main kan? Kurang ajar loh, sialan. Marahnya kita bukan main, kita kecewa. Ketika orang yang pernah kita bantu itu mengecewakan kita, berarti kebaikanmu adalah untuk dirimu sendiri. Kalau memang untuk Allah, kenapa kecewa? Mengungkit-ungkit kan? Lupa kamu tuh ya, gue tolong tuh dulu tuh. Kalau enggak lu masuk penjara dari dulu tuh. Alah. Kalau nggak saya tolong, rumah kamu disita bank dulu tuh. Koplok. Keluar. Iya. Orang tua mengklaim ini titipan Allah, betul. Ini kewajiban saya mendidik dia, betul. Disekolahkan sampai sarjana. Tiba-tiba anak itu ngelawan, kecewanya bukan main. Kecewa itu muncul atau munculnya kekecewaan yang sangat besar itu adalah akibat karena engkau merasa berbuat baik. Jadi jangan-jangan penderitaanmu adalah bersumber dari kebaikan-kebaikanmu sendiri. Makasih gitu aja. Oke, yuk. Assalamualaikum.